Saya persilakan kepada dokter untuk menguji peserta yang ketiga. Oke, Bu Widi, Iya, Bapak. sudah siap ya Insya untuk Allah. diuji, Bu? Insya Allah, Pak. Siap nggak siap? Oke. Harus siap. Apa yang disiapkan mempersiapkan ujian komprehensif ini? Pertama saya siapkan ya RPP yang saya buat waktu kemarin untuk peer teaching. Iya, saya persiapkan RPP, terus yang belajar sedikit tentang perangkat pembelajaran dan pedagogik, terus tentang profesionalitasnya juga belajar semalam. Iya, Bapak, lagi ada pertanyaan lagi? Ya, banyak, Bu. Banyak. Tanyanya banyak. Jangan, Pak, jangan banyak-banyak, Pak. Oke, Ibu. Iya, Pak. Pakai model apa, Ibu, di RPP-nya? Problem based learning, Pak, PBL. PBL. Iya. Apa sih esensi PBL tuh? Menurut saya esensi PBL itu adalah memberikan masalah atau problem kepada siswa, kemudian siswa mampu menganalisa dari masalah yang diberikan oleh guru dan dapat menganalisanya dan dikaitkan dalam materi pembelajaran yang sudah diberikan. Suaranya kecil, Ibu. Oh iya, sebentar. Ibu, suaranya kecil. Iya. Coba dibesarin. Sudah kedengaran, Pak? Iya, baik. Jadi PBL menurut saya itu esensinya adalah kita memberikan masalah atau persoalan kepada siswa untuk dianalisa sehingga siswa dapat menganalisa suatu masalah yang terkait dengan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru sebelumnya, dan kemudian siswa dapat memberikan atau memaparkannya di depan kelas atau melalui LKPD yang sudah disediakan gitu. Dan siswa mampu dalam konteks RPP Ibu, problem yang diangkat apa? Mengapa kita melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Jadi anak-anak itu belum mengetahui kenapa sih saya harus melaksanakan sujud-sujud tersebut. Makanya ketika ini saya mengemukakan hal tersebut. Mengapa mereka harus melaksanakan sujud-sujud tersebut, gitu Pak? Itu endingnya anak-anak dapat bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika mereka mendapatkan kenikmatan atau anugerah dari Allah atau mereka terhindar dari musibah, mereka dapat melaksanakan sujud syukur dengan tata cara yang benar. Tidak hanya sekedar sujud, tetapi mereka sujud dengan aturan-aturan atau tata cara yang sudah ditentukan. Begitu. Dan yang kedua, mereka ketika mendengarkan bacaan-bacaan ayat sajdah, minimal surat pendek seperti surat Al-Alaq ya, mereka bisa melaksanakan sujud tilawah dengan benar. Kemudian ketika mereka melaksanakan sholat wajib, mungkin mereka tidak tahu sebelumnya bahwa ketika kita lupa bacaan sholat, kita harus melaksanakan sujud sahwi, dan mereka kelas 8 ini tidak mengetahui bagaimana sih caranya sujud sahwi. Bahkan ketika ditanyakan pun anak-anak apa itu sujud sahwi, Bu? Mereka kurang familiar, bahkan belum pernah sama sekali mendengar sujud sahwi itu, Pak. Kelas berapa ini, Mbak? Ibu? Kelas 8. Kelas berapa ini? Kelas 8 SMP. Kelas 8, Pak. SMP ya. Iya, kelas 8. Menggunakan ini hot enggak? Kalau saya sih, menurut saya sih sudah menggunakan HOTS dengan merumuskan kembali tata cara yang sudah mereka lihat atau sudah saya jelaskan di depan. Enggak, di RPP itu dituangkan dalam apa indikator? Indikator di pengetahuannya. Di pengetahuannya adalah peserta didik diminta kembali merumuskan merumuskan tata cara melaksanakan sujud-sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Kemudian yang kedua,
peserta KKO-nya didik, pakai apa? KKO-nya pakai apa, Bu? KKO-nya merumuskan, Pak. Merumuskan. Merumuskan. C4. Oh, C4 ya, Iya, C4. merumuskan. Iya, C4. Jadi itu sudah kategori hot ya. Menurut saya kategori hot, Pak. Karena paling rendah berarti C berapa? Paling rendah adalah C1, paling tinggi Enggak, kalau hot itu. hot itu paling rendah berarti C4, paling Pak. C4, 4. kemudian C5, C6 yang paling tinggi. Oke. Bu, Iya, Pak. kalau praktek PBL Ibu itu kalau ditarik teori belajarnya, teori belajar apa ya? Teori belajarnya, kalau saya itu teori belajar dengan pendekatan saintifik. Menurut saya sih dengan pendekatan saintifik. Menurut saya, Pak. Pendekatan saintifik. Teorinya secara Enggak, teori teori. belajar itu kan misalnya ada behavioristik, ada konstruktivisme gitu. Kalau saya itu saintifik dan cenderung ke behavioristik. Jadi, iya Pak, ke behavioristik Pak. Behavior, jadi kebiasaan. Kenapa dikatakan Jadi behavioristik? karena ending dari yang diharapkan adalah anak mempunyai perilaku atau sikap yang ketika mereka sudah mengetahui tentang sujud, mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga dapat diaplikasikan. Menurut saya begitu, Pak. Stimulus ya, Iya. pemberian stimulus ya. Iya, betul. Oke. Bu, bisa baca surat Tabat nggak, Bu? Oh, bisa, Pak. Kedengaran Pak suara saya, Pak? Kedengaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa mar'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Oke. Ya, terima kasih Bu. Pak Supri, mangga Pak Supri. Lagi wawancara. Cukup. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Kemudian saya yang kedua ya Bu ya. Iya, Coba ya Ibu kan tahu di pembelajaran abad 21 ada TPACK. Iya, Apa singkatannya TPACK itu? TPACK adalah Technological Pedagogical Content Knowledge. Iya. Coba Ibu rumuskan berdasarkan KD yang Ibu tulis di RPP. Oke. Jadi anggap saja seperti ini. Kalau ABCD di tujuan pembelajaran itu rumusan peserta didik bisa mempelajari atau bisa membaca Quran surat At-Tin dengan baik. Itu coba Ibu rumuskan gitu, menggunakan KD Ibu dari TPACK. Oh gitu, ketika anak baca ya. Pertama yang harus saya Enggak, ini Ibu rumuskan seperti yang contoh, kalau tadi contoh kan ABCD ya. Sekarang TPACK berdasarkan KD. Bentar Pak, saya mikir dulu. Soalnya masih belum terlalu paham TPACK, cuman ketika bertanya sama teman itu jadi gini, kalau TPACK menurut saya ya jadi ketika kita pembelajaran macam-macam sujud diaplikasikan dengan TPACK, yaitu anak ketika di awal pembelajaran atau saya kasih asesmen menggunakan misal semacam kuisis atau kahut, itu ketika di pembelajaran awal pendahuluan, sebelum saya menjelaskan pengertian atau menjelaskan materi tentang sujud, biasanya guru memberikan asesmen awal agar mengetahui sejauh mana kemampuan anak dengan menggunakan kuisis dan memberikan pertanyaan kepada anak mengenai sujud. Jadi kita tahu anak-anak itu sejauh mana mereka tahu tentang sujud. Kemudian kita bisa setelah itu menjelaskan. Itu kalau saya, menurut pendapat saya, sepengetahuan saya gitu Pak.
Jadi sepengetahuan saya itu Pak, jujur kasih Jadi sama. kalau pedagogik itu apa? Iya, maksudnya Pedagogik itu apa? beda apa, saya bingung jadinya kalau Bapak yang tanya deh. Di TPACK itu guru menyampaikan konten Mm-mm. materi pembelajaran berkelaskan KD. Kalau pengetahuan itu jelas, pengetahuannya knowledge, pengetahuannya harus Mm-mm. pengetahuan real. Menyampaikan pengetahuan dengan menggunakan fasilitas teknologi Iya, dan berkesesuaian dengan pedagogi karakteristik peserta nah didik. iya pedagogiknya yang belum nemu ya Pak. Jadi kalau terjemahkan seperti itu disesuaikan, teknologinya disesuaikan dengan Iya, karakteristik peserta betul. didik. Mm-mm. Tidak mungkin misalkan kelas 1 dikasih video bentuk teknologi yang apa. Jadi sesuaikan dengan karakteristik peserta. Iya, Itu namanya rumus seperti itu. Jadi TPACK-nya harus ada teknologinya berkesesuaian dengan pedagogi peserta didik, iya. peserta didik, sesuaikan dengan usia, sesuaikan dengan kelas. Sekarang saya tanya, kalau merumuskan itu penilaiannya gimana? Katanya Ibu di KD3 tuh merumuskan. Ya, Ini hampir C5 itu udah hot lah. penilaiannya Bagaimana? bentuk penilaiannya pertama Penilaian apa itu? Apa penilaian apa? penilaiannya penilaian tertulis yang pertama, kemudian penilaian observasi. Menurut saya jadi Kalau observasi kok observasi? bukan observasi Pak, apa namanya ya? Kita Lihatnya ke sini, jangan lihatnya ke atas. sebentar Pak, Lihat, lagi mikir Pak. di atasnya ada ini tah. Enggak, Ada nama ini, enggak, ada cicak. saya berpikir Pak. Kalau observasi itu untuk menilai sikap. Hmm. Kalau merumuskan itu di KD3. KD3 itu apa sih? Ketika pengetahuan, Iya. penilaiannya menggunakan tes tertulis. Apa contohnya tuh gimana? Jadi anak kan minta merumuskan kembali tata cara pelaksanaan sujud. Nah nanti mereka berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Katanya tertulis Iya, kok diskusi. jadi tertulis dan diskusi Pak. Jadi mereka mengerjakannya, Kalau tertulis apa? menuliskannya di kertas atau di buku masing-masing. Kemudian juga ada lembar anak-anak menyampaikannya di depan umum, di depan teman-temannya yang lain hasil dari pekerjaannya. Itu kalau saya jadi secara tertulis mereka menuliskan kembali atau saya dengan memperhatikan yang tadi sudah dijelaskan, terus mereka menuliskan atau merumuskan kembali tata caranya dengan bahasa mereka yang mungkin lebih Jadi harus bisa dibedakan antara penilaian proses pembelajaran dengan penilaian pembelajaran. Jadi kalau assessment as learning, assessment for learning, assessment as learning gitu. Penilaian proses dalam namanya formatif. Dari masih kegiatan pembelajaran berlangsung itu ada penilaian di akhir. Kalau KD3 pengetahuan, KD3 pengetahuan itu alat ukurnya apa dengan tes tulis, tes lisan atau penugasan. Jadi kalau yang tadi menilai diskusi mengambil permasalahan sertifikat itu namanya penilaian proses pembelajaran, aktivitas yang dinilai oleh guru dalam proses pembelajaran kelas baik individual maupun kelompok. Namanya assessment for learning. Oh begitu Pak. Observasi melume ikut-ikutan kok merumuskan observasinya. Nah itu dia, masih rahasia Pak, saya masih bingung, masih capek. Jadi masih belum terlalu paham. Coba materinya sujud syahwi sekarang coba saya satu kali aja apa sih? Coba terapkan, coba dikelompokkan dari IPK di pengetahuan itu mana faktual, konsep, prosedural sama metakognitif. Sebentar Pak. Yang sujud sahwi ya Pak? Iya. IPK, sok IPK-nya dari IPK dikelompok-kelompokkan. Untuk materi faktanya bacaan sujud sahwi, materi konsepnya pengertiannya sujud sahwi, materi proseduralnya tata cara sujud sahwi. Kalau materi Ada nggak itu? Ada nggak di IPK-nya? di IPK-nya ya indikatornya ya.
mengidentifikasi, ada menjelaskan, Ya, merumuskan. menjelaskan berarti kan itu Iya, konseptualnya. iya betul, menjelaskan konseptualnya, terus mengidentifikasi itu eh, Ya, anggap termasuk saja prosedural lah. prosedur. Kalau iya prosedural bisa jadi gitu Pak. Mendemonstrasikan itu termasuk apa Pak? Oh itu yang PJBL ya? Kalau Ya, mendemonstrasikan ya Pak, bukan PBL ya. jangan garuk-garuk udah gatel ya. Sudah Garuk-garuk. bingung Bapak. Ya. Nanti mohon nanti baik KD 1 spiritual, KD sosial, KD 3 dan KD 4. KD 3 itu nanti faktual konsep itu kan pengetahuan. Nanti ada di KD 3. KD 3 itu mencakup semuanya. Sampai ke metakognitif. Oh ya, Bapak, saya boleh bertanya. Maksud saya tuh masih rancu dengan acara metakognitifnya. Bapak boleh minta penjelasan sedikit saja ketika Ya itu nanti menunjukkan perilaku. Itu oh metakognitif. menunjukkan Nanti dia metakognitif. kan ada kan menunjukkan perilaku, membiasakan itu. Iya. Artinya dampak dari pembelajaran sujud syahid itu. Oh berarti iya Pak. Negatif. Soalnya maksudnya kemarin Lebih saya cenderung ke sikapnya nanti. metakognitif ya Pak. Ya. Dampak, hikmah, manfaat setelah mempelajari sujud. Hikmah termasuk hikmah, manfaat itu termasuk metakognitif. Saya Pak ya. Karena itu kan memahami hikmah susah. Iya Pak, terima kasih atas ilmunya. Jadi saya paham. Ya, baru paham ini Pak. Kemudian di kepalanya sudah gatel ya. Aduh, terima kasih Bapak atas pengertian. Kira cukup lah. Iya, terima kasih. Pak Dokter, sudah Pak Dokter. Mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Widi Megasari yang telah melakukan uji kompre peserta yang ketiga. Kemudian saya persilakan kepada Pak Dokter Pak untuk mereview Pak. Monggo Pak Dokter. Jadi inti saya, ya bisa menangkap catatan-catatan dari Pak Supriyadi terutama yang saya kayak expert ya dalam bidang ini. Untuk itu kemarin RPP-nya sudah dibenerin Bu ya? Iya sudah Pak, sudah saya upload ulang yang ke iya. Semuanya masih ada catatan dari itunya. Sudah ya, sudah saya rapikan. Oke, saya kira itu cukup Pak Supri. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Bu Widi. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke. Iya Pak, terima kasih.